Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok chapter 10 akan menjelaskan tentang sosial media. Di sini kita terdiri dari Agnes, Anissa Fardila, dan saya Tezer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat internet. Secara teknis, internet adalah kumpulan jaringan komputer yang dijalankan secara bersamaan dan didistribusikan secara global. Jaringan-jaringan ini saling mengirimkan informasi dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. World Wide Web merupakan bagian internet yang menarik dan revolusioner diciptakan pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee untuk meningkatkan fungsi internet. Fenomena internet merupakan sebuah revolusi yang tercatat sejak tahun 2012. Penggunaan internet meningkat hingga mencapai 2,27 miliar hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Public relation dan internet. 4 alasan internet akan terus tumbuh setiap tahunnya. 1. Keinginan untuk didik alih-alih ditipu. Artinya, internet dapat memberikan didikan kepada penggunanya dan juga dapat penipuan kepada penggunanya, sehingga para pengguna internet menyadari kapan mereka sedang melihat iklan dan penipuan. 2. Pencarian sebuah percakapan. Artinya, internet dapat memberikan platform kepada pengguna internet yang sekaligus sebagai konsumen internet terhadap suatu produk supaya konsumen tersebut dapat menilai, mempercayai, mendukung produk tersebut melalui platform percakapan. 3. Kebutuhan akan kinerja langsung. Dengan adanya internet, para pegiat public relation dapat menyusun informasi yang mereka dapatkan untuk merespon isu-isu yang berkembang dan juga perubahan yang terjadi di pasar dengan segera. 4. Kebutuhan akan penyesuaian. Artinya, masyarakat dapat merasakan pemenuhan kebutuhan yang spesifik. Maksudnya, ketika masyarakat ingin menonton TV dan mencari channel hiburan, maka secara spesifik akan ada channel TV yang menayangkan hal tersebut. Pun demikian dengan informasi lain. Website pada umumnya bersifat interaktif, memungkinkan penggunanya untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dan juga penggunanya dapat membangun sebuah bisnis, company profile, dan lain-lain. Para pengguna website dapat berbicara dengan suaranya sendiri tanpa harus dipelintir atau dipalsukan oleh media dan perantara lain. Website pun menjadi salah satu wilayah profesional public relation. Mereka harus mengetahui metode penyampaian informasi melalui website yang disukai masyarakat. Membuat website yang baik. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan kita, kemudian konten apa yang akan kita sertakan. Kemudian, seberapa sering kita akan memperbarui. Jadi, kita harus terus update seiring berjalannya waktu supaya pembaca website kita dapat menyesuaikan dan dapat memahami. 4. Bagaimana cara Anda memperbaiki desain website Anda? Nah, ini juga menarik untuk menjadi daya tarik supaya website kita banyak yang mengunjungi. Jadi harus ada desain website tersebut. Yang kelima, seberapa interaktifkah website kita? Jadi semakin kita up to date, maka itu akan membuat atau meningkatkan daya tarik juga. Yang keenam, bagaimana cara kita mengatur traffic website. Nah, itu juga penting. Yang terakhir, siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap website Anda. Jadi harus ada pengelola website kita supaya kalau misalkan ada hal-hal atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ada yang bertanggung jawab pada hal tersebut. Surel telah menjadi alat komunikasi internet yang sering digunakan pada perusahaan, sekolah, institusi media, dan rumah tangga. Surel telah menggeser posisi media cetak dan faksimal karena kecepatan pencapaian pesannya. Namun, dalam kalangan remaja, surel tidak terlalu menarik karena ada platform yang lebih praktis dalam menyampaikan pesan elektronik. Tetapi diprediksi akun surel akan terus bertambah hingga lebih dari 4,3 miliar pada akhir tahun 2016. Buletin surel berguna untuk dan juga cukup populer digunakan untuk komunikasi eksternal, misalnya untuk konsumen, investor, atau media.
Buletin suara memiliki perbedaan dengan buletin cetak. 1. Tidak lebih dari 1 halaman. 2. Berhubungan dengan pekerjaan. 3. Memiliki tautan pada konten. 4. Penyebaran yang rutin. Selanjutnya akan dijelaskan Agnes. Selanjutnya itu pesan singkat. Nah, pesan singkat itu bentuk komunikasi lain dalam berkirim pesan, lalu sebuah istilah umum untuk berkirim pesan teks dengan panjang maksimal 160 karakter melalui telepon genggam dengan menggunakan layanan pesan singkat atau short message service. Nah, si short message service ini secara umum adalah komunikasi di antara dua orang, tapi pesan singkat juga sering digunakan untuk berinteraksi dengan sistem terotomatis seperti memesan produk atau layanan pada telepon genggam. Contohnya kalau kita cek pulsa, itu kan bisa kita dapat pesan terotomatisasi. Lalu ada blog. Blog itu halaman web yang berisikan catatan, tulisan, ataupun rangkaian artikel yang dapat diperbarui, dapat diakses untuk digunakan pribadi maupun untuk umum. Jadi kalau kita nulis di blog itu, kita bisa mengkeep untuk diri kita sendiri atau kita share kepada umum. Lalu blog ini berisikan biasanya tentang teks, tapi juga ada blog yang berisikan tentang seni atau yang biasanya disebut dengan art blog. Terus fotografi biasanya fotoblog. Terus video atau vlog, musik atau MP3 blog, dan audio itu biasanya podcast. Terus blog para CEO, salah satu fenomena yang sempat muncul blog dari para CEO. Pada blog ini mereka membagikan pemikiran mereka terhadap berbagai subjek melalui sudut pandang mereka. CEO seperti Zappos, Marriott International, dan Fitness Boss mendapatkan apresiasi secara karena mereka konsisten membuat konten blog. Mereka tidak memperdulikan bisnis yang mereka jalani. Jadi mereka hanya menyampaikan pemikiran dari sudut pandang mereka. Lalu ada jejaring sosial, yaitu konsep teoritis dari jejaring sosial berasal dari sebuah artikel pada sebuah jurnal telekomunikasi yang ditulis oleh David Einsteinberg, seorang mantan pegawai AT&T Labs Research, yang mendeskripsikan internet sebagai sebuah jaringan bodoh dalam tanda kutip, sebuah jaringan data baru yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai jaringan yang bergantung kepada transportasi data sederhana di tengah titik akhir yang dikendalikan oleh pengguna yang pandai. Lalu, cerita singkat tentang jejaring sosial ditandai dengan teknologi yang dikenal dalam waktu singkat, misalnya MySpace, Second Life, terus Friendster, Orkut, Spotify, Quora, mungkin juga Pinterest, dan lain-lain. Ada 4 situs jaringan yang dapat melewati masa-masa sulit mereka dalam persaingan antar jejaring sosial. Contohnya itu Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, dan YouTube. Selanjutnya ada Facebook. Facebook ini didirikan pada tahun 2004 oleh mahasiswa Harvard yang bernama Mark Zuckerberg. Lalu Facebook ini cocok untuk berbagi berita, foto, video, dan tidak hanya untuk teman-teman lama, tetapi juga sekelompok minat tertentu untuk berkirim pesan atau bermain permainan sederhana. Jadi kalau misalnya di Facebook itu kita bisa buat grup yang isinya itu teman-teman yang misalnya sama-sama penyuka kucing atau sama-sama penyuka anime, kita bisa bikin grup yang sesuai dengan minat kita. Terus Facebook juga berperan sebagai pembangun beragam komunitas yang tujuannya menarik perhatian, komunikasi antar dua arah, pengawas pembicaraan, aktivitas interaktif, komunikasi internal, efek halo, berhubungan dengan media, manajemen kritis, dan tautan. Jadi Facebook itu walaupun kesulitan untuk memperluas jangkauannya, terutama setelah menjadi perusahaan publik yang diawasi dengan lebih ketat,
Tetapi Facebook juga menjadi mekanisme pemasaran dan public relation serta merupakan alat branding yang kuat. Selanjutnya itu ada Twitter. Twitter itu adalah sebuah layanan microblogging yang memungkinkan Anda untuk mengirimkan tweet atau jenis pesan singkat maksimal 140 karakter untuk memberitahu teman atau pengikut Anda mengenai tweet Anda yang ada tulisan gitu, apa yang sedang Anda kerjakan. Nah, Twitter dapat diakses melalui website atau lebih efektif biasanya menggunakan aplikasi. Jadi kita download aplikasi melalui biasanya bisa lewat web atau bisa lewat Play Store atau App Store. Terus Twitter juga biasanya digunakan untuk mengikuti berita terkini dari para selebritis dan atlet. Nah, biasanya itu di Twitter ada tulisan trending topic. Nah, trending topicnya itu biasanya berisi tentang isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Lalu beberapa perusahaan juga menggunakan media Twitter sebagai alat pemasaran perusahaan. Lalu si perusahaan juga membayar seorang public relation untuk menulis tweet untuk produk mereka. Lalu ada public relation Twitter. Gunanya menemukan tweeple atau mengikuti perbincangan mengenai isu produk kandidat dan sebagainya di Twitter yang sangat membantu kita untuk mengetahui apa yang penting oleh masyarakat Twitter atau masyarakat umum. Terus ada menemukan tweet fluential atau menemukan orang-orang yang dianggap berpengaruh untuk membicarakan produk-produk Anda. Lalu juga Twitter sebagai sumber berita, yaitu Twitter beroperasi layaknya sebuah sistem sirkulasi dari siklus berita yang tidak pernah putus sehingga dapat terus menyediakan informasi kepada profesional public relation, lalu menyediakan konten berharga. Nah, secara spesifik, Twitter mengutamakan tips, opini, dan informasi yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selanjutnya yaitu ada LinkedIn. LinkedIn ini adalah seperti Facebooknya seorang profesional, di mana LinkedIn ini dapat menghubungkan seorang profesional dengan rekan kerja yang terdahulu atau dengan rekan kerjanya saat ini. LinkedIn juga dapat menemukan peluang bisnis baru, kesempatan merekrut karyawan, dan menambah jaringan kontak antar mereka. LinkedIn juga dapat membantu menemukan pekerjaan baru dalam hal meminta referensi rujukan dari kolega secara tidak langsung. Jadi secara sederhananya, LinkedIn ini adalah suatu platform untuk menaruh CV seorang profesional dan dapat dilihat oleh siapapun secara profesional. Selanjutnya yaitu YouTube. Salah satu keuntungan dari pemasaran melalui YouTube adalah pemasar dapat menargetkan kelompok pengguna tertentu untuk topik-topik tertentu. Selanjutnya, pengguna YouTube terkenal memiliki rentang atensi yang singkat sehingga peran pemasaran harus disampaikan secara singkat dan sederhana. Selain itu, para pemasar mengetahui bahwa semakin banyak video yang ada, semakin tinggi traffic YouTube yang diperuntukkan bagi suatu perusahaan. Dalam PR, YouTube biasanya dipakai untuk respon cepat pada saat terjadi krisis. Misalnya, pernah ada kasus pada perusahaan Domino Pizza, di mana seorang karyawan mengupload video yang menurunkan citra dari perusahaan Domino tersebut. Maka, dari pihak perusahaan dapat menindak secara cepat terhadap karyawan yang mengupload video tersebut. Selanjutnya, ada situs jejaring sosial lainnya selain tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama yaitu ada Pinterest. Pinterest adalah sebuah jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan hal yang buat mereka penting selama terdapat gambar pada situs tersebut. Dalam PR, Pinterest dapat digunakan untuk cita visual dari sebuah perusahaan tersebut berupa video dan partisipasi karyawan untuk berbagi. Yang kedua ada Instagram. Instagram dalam PR ini adalah suatu alat untuk mengembangkan merek dagang, di mana seorang pelaku bisnis atau perusahaan dapat membangun citranya atau membangun image yang akan ditanamkan kepada calon konsumer dengan mengupload foto atau mengupload video. Dan yang ketiga yaitu ada Foursquare. Di dalam PR, Foursquare ini dapat digunakan untuk menawarkan produk gratis melalui tempat bisnis kita. Foursquare ini mungkin sekarang sudah ada.
karena Foursquare ini hanya terdapat di iPhone dan BlackBerry pada saat dahulu. Selanjutnya ada Yelp. Yelp memuat database yang sangat besar, yang berbasis lokal, seperti restoran, toko, hotel, klinik, museum, dan sebagainya, yang dilengkapi dengan jam buka, petunjuk arah, dan nomor teleponnya. Selanjutnya ada aplikasi berbagi foto atau video. Situs ini dapat mengunggah, menyunting, mencetak, atau membagikannya kepada orang lain. Misalnya seperti Zoomir, Picasa, atau Flickr. Dan terakhir ada Second Life. Second Life menyediakan tempat untuk berkumpul, berbincang, menjelajahi, dan bahkan memungkinkan untuk penggunanya untuk terbang. Maksudnya adalah dia dapat berinteraksi kepada siapapun. Di mana Second Life ini sebuah platform yang mengumpulkan penduduk. Selanjutnya ada sarana komunikasi berbasis web. Yang pertama ada internet itu sendiri, yang kedua ada extranet. Extranet adalah sarana komunikasi yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk berkomunikasi dengan menggunakan internet dengan pihak eksternal yang tersegmentasi secara spesifik. Yang ketiga yaitu ada wiki. Wiki adalah situs kolaboratif yang menggabungkan tulisan dari beberapa penulis, di mana wiki mengizinkan siapapun untuk menyunting, menghapus, atau mengubah konten yang terdapat di website tersebut. Yang keempat ada podcast. Podcast ini adalah sebuah platform yang bertipe audio. Yang kelima ada RRS. RRS ini yang merupakan singkatan dari Really Simple Syndication. Syndication adalah suatu cara yang mudah untuk menyebarkan konten melalui internet atau serupa dengan newsgroup. Yang keenam ada QR, Quick Response Code, dan LBS, Location Based Service, di mana QR yang biasanya ditampilkan pada majalah dapat dibaca dengan menggunakan ponsel pintar untuk menjelaskan cara penggunaan suatu produk atau mendapatkan penawaran khusus. Dan kode QR maupun LBS memiliki potensi sebagai sarana public relation. Selanjutnya ada PR dan jejaring sosial. Sebagai perbandingan, industri PR mengembangkan standar untuk mengukur capaian dari penggunaan media sosial. Analisis media sosial mengukur beberapa wilayah. Yang pertama, sumber konten dan metode sehingga evaluasi dapat distandarisasi. Yang kedua, jangkauan dan impresi. Yang ketiga, keterlibatan termasuk hasil dari kegiatan bisnis. Yang keempat, pengaruh relevansi yang lebih subjektif ke arah penelitian tentang manusia daripada perhitungan komputer. Yang kelima, opini dan advokasi. Juga pengukuran yang lebih kualitatif dalam menganalisis umpan balik. Dan yang terakhir, dampak dan nilai termasuk mengukur capaian dari finansial serta non-finansial. Selanjutnya yang terakhir ada sisi gelap dari komunikasi online. Yang pertama ada dari blog. Blog menjadi pusat berkumpulnya para pemegang saham yang kecewa, memanipulasi saham yang tidak bermoral, dan pelanggan yang tidak puas. Jadi, di dalam komunikasi online ini, semua orang dapat bebas berpendapat dan bebas meluapkan emosinya. Yang kedua, adanya masalah website palsu. Website semacam ini biasanya menampilkan informasi negatif yang tidak berdasar mengenai sebuah organisasi. Banyak sekarang dari perusahaan-perusahaan ternama atau perusahaan-perusahaan besar yang memiliki website-website palsu yang keasliannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada legenda urban, di mana legenda ini berupa cita-cita horor mengenai suatu perusahaan dan terus bertambah dengan banyaknya rumor-rumor yang beredar di internet. Contohnya adalah pada saat itu kan pernah ada kasus di mana katanya di dalam teh gelas itu ada cicak atau binatang apapun gitu di dalam teh gelas tersebut. Nyatanya kita tidak mengetahui kebenaran cerita tersebut. Barangkali ada satu pihak
yang menciptakan berita tersebut atau menciptakan cerita tersebut untuk menurunkan image dari perusahaan tersebut. Oke, selesai. Terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.